Salam Bapak Ibu. Ya, senang sekali bisa bersama-sama pagi hari ini. Salam dari sisi rumah saya buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mau bagi kesaksian sedikit ya, karena dari sejak akhir Oktober saya sakit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya agak langsing cukup banyak karena 8 kilo berkurang. Akhir Oktober itu memang padat sekali. Saya ke Surabaya, ke Manado, Batam, Medan, terus Jakarta. Pulang dari Jakarta sekitar jam 1 tengah malam masuk gawat darurat. Jadi karena sesak napas gitu, nggak bisa bernapas. Kemudian sampai di rumah sakit, diagnosa semuanya, dokter mengatakan bahwa saya kena penyempitan pembuluh darah jantung. Kemudian bukan hanya itu, paru-parunya penuh air gitu. Jadi udah diselimutin air gitu. Jadi kemudian jadi sesek dan susah bernapas. Tapi satu malam di situ, kemudian dokter bilang, ini mah medium risk gitu ya, resikonya menengah. Nah, jadi langsung di ruang perawatan, jadi tidak di ruang ICU, karena dia bilang bahwa ini hanya medium risk. Kemudian setelah saya dirawat 5 hari di rumah sakit, diizinkan pulang. Saya sudah merasa sehat, sangat sehat. Kemudian saya pergi lagi, gitu. Saya pergi lagi nyetir, pergi lagi pelayanan. 4 hari kemudian masuk gawat darurat lagi. Jadi kasus yang sama gitu. Kemudian 4 hari kemudian keluar dari rumah sakit, terus banyak teman-teman lain tahu akhirnya gitu ya. Karena kemarin waktu kejadian itu nggak ada yang tahu. Mereka tahu, kemudian banyak yang datang menasihati, sudahlah, ambil waktu istirahat saja. Jadi jangan lagi pelayanan, jangan lagi kerja, jangan lagi ngurus usaha, pokoknya istirahat saja. Dan semua pelayanan biar kami yang tanganin. Gitu. Wah, senang hati saya kan, karena ada yang handle gitu. Kemudian saya tidak lagi lakukan pelayanan, tidak lagi usaha, hanya istirahat gitu. Tapi 2 minggu kemudian masuk gawat darurat lagi. Jadi udah 3 kali berturut-turut. Rawat 4 hari, kemudian keluar lagi. Saya terus nggak, semua pelayanan yang sudah saya udah janjikan iya pun, saya harus ke India sebenarnya, terus ke Filipina, ke beberapa tempat yang lain di Indonesia Timur, semua dibatalkan. Tiket sudah dibeli karena mengikuti nasihat teman-teman gitu ya, rekan-rekan yang cinta Tuhan gitu ya, dan mereka juga artinya peduli kepada saya sehingga semua dibatalkan. Kemudian yang kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu, dokter bilang harus dipasang ring. Saya nggak keberatan, oke, pasang ring. Dan saya di rumah sakit, udah di kateter, udah masuk alat, udah 45 menit di dalam, dokter bilang nggak bisa di-ring lagi. Karena apa? Karena semua pembuluh darah jantung utamanya sudah tersumbat. Gitu. Waduh. Terus kalau tersumbat semua, kenapa saya bisa hidup gitu kan? Dokter bilang masih ada pembuluh-pembuluh kapiler kecil-kecil dari belakang yang bisa masuk sehingga darah tetap bisa mengalir. Tapi kok saya merasa sehat-sehat saja gitu. Terus
kolesterol saya tidak ada, tekanan darah normal, semuanya normal gitu. Tapi kok rasanya pembuluh darah saya itu dokter bilang udah tersumbat semua. Satu-satunya cara itu operasi bypass jantung gitu. Saya nggak pernah kepikir untuk operasi bedah jantung. Jadi saya bilang, enggaklah, saya mau cari pengobatan alternatif saja gitu ya. Ya kalau Tuhan berjanji saya harus selesaikan pekerjaan dan pelayanan saya, tidak akan ada yang bisa mencabut nyawa saya, begitu kan. Jadi tidak operasi jantung. Terus pasang ring juga enggak. 2 hari kemudian saya keluar dari rumah sakit. Kemudian beberapa teman-teman minta saya melayani. Pikiran saya terus berpikir, dengerin nasihat orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi dalam pikiran saya sudah 3 bulan ini ngikutin nasihat teman-teman untuk tidak melayani. Tapi kok saya keluar masuk rumah sakit terus begitu. Setelah bergumul, saya mulai tetap ingat komitmen saya kepada Tuhan bahwa bagi saya lebih baik mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan suara manusia, sekalipun itu orang yang cinta Tuhan. Jadi saya putuskan, sudah, apapun resikonya saya akan tetap melayani. Jadi sudah beberapa minggu terakhir ini saya tetap lakukan pelayanan saya, walaupun menurut dokter harus istirahat, menurut teman-teman harus istirahat, tapi rasanya saya fit-fit saja begitu. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, lebih baik mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan suara nasihat orang ya sekalipun cinta Tuhan. Bukan saya mengecilkan nasihat rekan-rekan, tetapi saya sudah perhatikan bahwa saya tetap bisa hidup normal walaupun diagnosanya seperti itu. Saya tetap bisa mengerjakan pekerjaan yang lain walaupun memang saya tentu batasi ya. Kadang-kadang kalau kemarin saya pergi keluar kota nyetir gitu ya, ya memang saya bawa minimal 1 atau 2 anak saya gitu kan, berjaga-jaga. Kalau ada apa-apa, ada yang bisa lihat gitu, ada yang bisa bantuin. Tapi kemudian dokter bilang begini, memang ada orang-orang yang kalau di dalam sudah masalah, dia nggak rasakan keluar apa-apa. Karena secara fisik dia kuat, jadi biarpun sudah ada masalah di dalam, dia nggak merasakan apa-apa. Tapi ada orang yang peka gitu ya, sedikit aja masalah di dalam dia udah langsung rasakan. Itu yang umumnya gampang katanya. Jadi cepat dia konsultasi ke dokter, cepat selesai. Yang jenis kayak saya ini yang jenis dadakan. Kalau sudah memuncak, sudah pada titik terakhir baru terasa gitu kan. Jadi kalau enggak terasa gitu. Jadi saya bilang, saya tanya dokter, kemungkinan saya kejadian mendadak ada enggak? Ya ada. Jadi tetapi kalau itu dibuat secara kontinu, itu bisa juga bertahan lama, dia bilang gitu, asal jangan zigzag gitu ya. Jadi rutin seperti itu tidak ada masalah juga gitu. Jadi saya pikir saya dari sejak mahasiswa sudah rutin melayani Tuhan, sampai tua saya akan rutin melayani Tuhan gitu. Jadi tidak bolong-bolong melayaninya gitu ya. Jadi kontinu di dalam apa yang Tuhan sudah karuniakan buat hidup kita. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini saya tetap bisa tegak berdiri di depan Ibu, Bapak, dan saya tetap bisa melakukan pekerjaan pelayanan, dan pikiran saya bahwa selesai itulah satu-satunya garis akhir yang akan dijalani. Baik, kita lihat satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 4.
Saya bacakan buat kita. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah mempermuliakan Allah di bumi dengan jalan, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengatakan satu-satunya jalan mempermuliakan Allah dalam hidup kita itu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan untuk kita selesaikan. Itu jalan satu-satunya mempermuliakan Allah. Sering kan kita ada istilah, saya ingin mempermuliakan Tuhan dalam hidupku, saya ingin mempermuliakan Tuhan dalam keluargaku, saya ingin mempermuliakan Tuhan dalam sekolahku, saya ingin mempermuliakan Tuhan di dalam pernikahanku, saya ingin mempermuliakan Tuhan di dalam pekerjaanku atau bisnisku. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mengatakan jalan satu-satunya mempermuliakan Dia di dalam kehidupan kita itu menyelesaikannya. Sebab apapun yang kita kerjakan tidak selesai, itu tidak membangun siapa-siapa, betul nggak? Bapak Ibu. Misalnya sekolah, kita sekolah dan kita bilang kita mau mempermuliakan Tuhan, dan sekolah kita tidak selesai. Kita menikah dan pernikahan kita tidak selesai, bubar di tengah jalan, artinya gitu. Pacaran juga tidak selesai, melakukan bisnis tidak selesai. Apapun yang dikerjakan tidak selesai, maka firman Tuhan mengatakan itu bukan jalan mempermuliakan nama Tuhan. Satu-satunya cara mempermuliakan atau menyenangkan, menghormati Tuhan di dalam hidup kita, menyelesaikan apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, kalau itu selesai, sebenarnya bukan hanya Allah senang, orang sekeliling kita juga sangat senang. Itulah. Makan, misalnya kita makan di meja makan, makannya selesai, bersih semuanya. Yang ngasih makan kita pun senang. Coba kalau kita makan, dikasih makan, terus baru setengah, tinggalin. Bukan harganya Bapak Ibu, tapi jengkel melihat orang makan setengah terus pergi gitu. Bukan saja orang lain, anak sendiri pun kalau makan setengah, tinggalin. Ya nggak membangun sama sekali gitu. Betul dia makan, tapi tak selesai makannya. Mandi, ya belum selesai mandi, baru setengah jalan gitu, udah pergi. Lah nggak menyenangkan Bapak Ibu. Jadi orang yang sekeliling kita pun tidak merasa dibangun kalau kita melakukan sesuatu tanpa selesai yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kalau selesai itu menyenangkan sekali, karena bukan hanya Tuhan dipermuliakan, tapi orang sekeliling kita pun yang melihat kita, itu kita dibangun di dalam kehidupannya. Dan ini yang Yesus mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita tahu apa yang Tuhan harus kita selesaikan dalam hidup kita. Apa yang dikaruniakan dalam kehidupan kita. Begitu itu kita tahu apa yang Tuhan karuniakan, kita harus selesaikan apapun resikonya, apapun hambatannya, apapun masalahnya, diselesaikan itu. Itulah jalan satu-satunya mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu, maka pasti dia akan menarik banyak orang katanya. Kalau Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, maka dia akan menarik banyak orang untuk supaya mereka juga mengasihi Tuhan sama seperti hidup kita. Kalau nanggung-nanggung, maka kebanyakan orang meninggalkan kita karena mereka juga tidak merasa dibangun dalam kehidupan kita. Jadi ini yang Tuhan rindukan dapati dalam seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan taruhkan beban berdoa dalam hidup kita, kita harus selesaikan sampai yang Tuhan rindukan itu digenapi dalam kehidupan kita. Banyak, belum tentu kemudahan-kemudahan saja yang kita dapat, banyak kesulitan-kesulitan, tapi Bapak Ibu, itulah jalan satu-satunya mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan artinya mengurangi arti puji-pujian,
persekutuan, ibadah, raya, segala sesuatunya Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak selesai, misalnya kita melayani tidak selesai pelayanannya, nanggung-nanggung, tengah jalan mundur, bubar, itu sama sekali tidak mempermuliakan nama Tuhan, tidak membangun siapa-siapa di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita, ya mungkin juga banyak kesulitan dan persoalan, tetapi kita tetap setia dan selesai apa yang kita kerjakan, maka itu sangat membangun. Yesus kata terakhir di kayu salib yang dia katakan kan, sudah selesai. Wah Bapak Ibu, kalau yang namanya sudah selesai itu rasanya lega sekali, betul-betul lega kalau sudah selesai. Dan itulah yang Tuhan rindukan, penyelesaian yang sungguh-sungguh indah. Jadi jangan juga misalnya kalau misalnya ada suatu kesulitan kita anggap itu ada sedang masalah hidupnya, belum tentu Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin kita menyelesaikan semua yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita itu dengan elegan. Bukan menjatuhkan atau membuat orang mundur dalam kehidupan kita, tapi justru membangun setiap orang yang melihat kehidupan kita bersama-sama. Jadi saya sangat bersyukur karena beberapa waktu yang lalu anak-anak kami yang udah besar kan sudah kuliah, terus yang kecil-kecil masih homeschooling. Nggak tahu kenapa juga mereka berpikir untuk mereka punya pelayanan sendiri. Lah bingung juga saya, ini kok pengen punya pelayanan sendiri. Nah, kita bilang ya sudah, kalau misalnya kalian rindu, ya udah buat aja sendiri. Kemudian mereka kumpulinlah semua anak-anak homeschooling, yuk kita ketemu gitu ya, dengan gaya bahasanya sendiri. Akhirnya mereka ketemu, terus yuk kita cari tempat. Akhirnya mereka dapat juga tempat. Kita bilang kita nggak tahu bagaimana rencana kalian, modelnya seperti apa, kita nggak tahu, jadi terserah sendiri. Akhirnya mereka kumpulin orang-orang, kemudian ya modelnya jadi aneh-aneh juga Bapak Ibu, karena mereka kumpulin teman-temannya, siapa yang paling nggak suka hal-hal rohani, mereka tunjuk menjadi pemimpin pujian gitu. Yang paling koboi-koboi disuruh yang baca firman Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya yang koboi-koboi, yang badung-badung, yang ini semua pada kumpul karena ada tugas gitu. Bukan karena cinta Tuhan, tapi karena diberi tugas gitu. Jadi kumpul banyak, saudaraku. Ya, maksud mereka hanya supaya mereka bisa kumpul gitu. Tapi setelah kumpul, mereka baca firman yang nggak pernah gereja, baca firman Tuhan. Tapi ajaibnya, setelah mereka baca firman Tuhan, mereka memimpin pujian dengan caranya yang ya cara-cara seperti yang nggak lazim lah, seperti yang di dunia gitu ya. Tetapi akhirnya mereka bisa kumpul bersama, duduk bersama, sharing, dan akhirnya berkelanjutan. Wah, ini kalau kita di gereja kan jarang sekali berani mempercayakan bahwa firman Tuhan orang badung ya, orang yang tidak cinta Tuhan, enggak mungkin gitu kan, mustahil berdiri di mimbar orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, tapi cara mereka lain sendiri. Kita ya terserah jalan sendiri. Kita pikir kalau apa-apa kan kita masih bisa backup gitu kan. Kemudian yang mimpin pujian juga yang suka ya lagu-lagu Korea saja yang dia tahu gitu kan. Yang lagu-lagu rohani nggak tahu, cuma karena disuruh ya. Jadi karena ada pekerjaan dalam komunitas itu, akhirnya dia lakukan. Tapi lewat itu semuanya mereka ketagihan itu berkelanjutan. Dan terus sehingga mereka terus punya komunitas sampai hari ini. Dan bukan hanya itu berhenti Bapak Ibu. Nanti ini jam 9-an, lebih setengah 10 lah. Orang tua homeschooling itu semua kumpul di Cimbeluit. Nah, habis dari sini saya ke sana karena orang-orang tuanya semua kumpul, terheran-heran, anak saya kok tadinya udah nggak mau sekolah, terus di homeschooling, setelah di homeschooling malah ikut
persekutuan komunitas gitu ya. Tidak pernah diharapkan orang tuanya anaknya. Untung saja kalau mau sekolah aja udah untung gitu. Ini dapat bonus lagi anaknya mau ikut persekutuan, ikut ibadah gitu. Akibatnya Bapak Ibu, ibu bapaknya juga membuka diri. Alah, kalau anak saya aja bisa begitu, ya saya juga pengen tahu lah. Dia ikut-ikutan juga sih memang ini orang tuanya pada ngumpul itu karena ikut-ikutan melihat anaknya mengalami perubahan karena ikut komunitas dengan anak-anak Tuhan yang lain. Yang walaupun belum tahu banyak bagaimana cara melayani. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Cara mungkin banyak yang tidak sama dengan cara pikiran kita. Tapi Tuhan bisa pakai semua cara untuk membuat anak-anak itu melayani Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan cara sesuai dengan tingkat pengertian kita masing-masing Bapak Ibu. Tapi yang jelas satu hari kelak kita semua akan satu pengenalan akan Allah. Walaupun hari ini berbagai cara-cara, kita tidak bisa menghakimi berbagai cara-cara yang dibuat komunitas-komunitas. Tapi itulah cara membuat ada orang-orang kenal Tuhan. Cara di sini berbeda dengan cara tempat yang lain. Tapi tidak berarti berbeda cara. Bukan berarti kita berbeda cintanya kepada Tuhan. Karena memang Bapak Ibu, Tuhan membiarkan kita bertumbuh sesuai dengan pengenalan kita akan Dia. Cara kita juga berbeda-beda. Aduh, sungguh itu membuat saya mulai mengerti bahwa apapun caranya Tuhan akan pakai supaya orang kenal Tuhan. Jangankan cara, lewat kayu salib pun Dia mau, Bapak Ibu. Berdarah-darah pun Dia mau. Jangankan hanya sekedar apa kata orang, berkeringat, babak belur, berdarah-darah pun caranya Dia mau supaya ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Kalau sekedar capek, lelah, itu udah lewat Bapak Ibu. Bahkan nyawanya pun dia akan serahkan hanya untuk supaya yang orang tidak mengenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Jadi mungkin kesulitan atau metode-metode tidaklah menjadi hal yang utama yang kalau saya perhatikan Bapak Ibu. Tuhan pakai siapa saja yang punya hati. Bukan berarti kita mengurangi arti orang sekolah berpendidikan, tidak. Saya sangat menghormati orang berpendidikan. Tetapi Bapak Ibu, situasi hidup kita tetap Tuhan bisa pakai. Bagaimanapun, yang penting cinta kita kepada Tuhan. Dia akan pakai apa yang kita tahu. Dia akan pakai apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita tidak miliki. Seberapa sederhana pun, bahkan seberapa pelik pun masalah hidup kita, Tuhan pakai. Asal kita cinta Tuhan. Bukan hanya kesenangan, kesulitan pun Tuhan pakai. Karena Tuhan mau pakai kita, bukan baik kita hidup, baik kita mati pun Tuhan mau pakai. Karena itu jangan heran Bapak Ibu, ada orang misalnya dalam meninggalnya, terus ketika ibadah, banyak orang akhirnya menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Loh, artinya Tuhan pakai, baik hidupnya, baik matinya, semua Tuhan pakai. Jadi kita juga, apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, kita membuka diri kita, pasti Tuhan pakai. Bahkan tidak perlu terlalu banyak kita mencari-cari Bapak Ibu sekeliling kita. Dia sudah bilang, lihat sekelilingmu, karena memang sangat banyak Bapak Ibu. Waktu saya di rumah sakit, berkali-kali bolak-balik, waduh, nggak usah nyari, samping tempat tidur ada. Gampang kan? Gantian, saya 4 hari, tiap hari ganti, dia keluar, masuk, ada yang operasi, pindah gitu. Ya, dia datang sendiri dan nggak bisa pergi. Siang malam bersamping saya Bapak Ibu, ngobrol, mau mengelak juga nggak bisa kan? Ya saya ajak ngobrol mereka semuanya bergantian 4 kali, sekali masuk 4 hari. Tiap kali gantian, terus saya punya kesempatan untuk berbagi hidup, berbagi kebenaran dengan mereka. Waduh Bapak Ibu, mau sehat, mau sakit, jalan terus. Amin. Sehingga tidak ada yang menghalangi kita. Dan artinya kita terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa khawatir, karena kita tahu perjalanan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Satu lagi terakhir Bapak Ibu, dari Yohanes pasal 4.
ayat 34. Saya bacakan buat kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dari awal Yesus sudah berkata masalah penyelesaian dan penyelesaian. Jadi dia bilang makananku ialah mengerjakan kehendak Dia, mengerjakan apa yang Tuhan mau dan menyelesaikannya. Saya baru dapat pemahamannya ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika kita ingin menyelesaikan pekerjaan kita, berarti kan kita butuh stamina rohani untuk bisa menyelesaikan itu, Bapak Ibu. Karena kadang tidak seminggu selesai, belum tentu. Banyak orang 70 tahun baru selesai, ada yang 80 baru selesai, ada yang 60 selesai, ada yang 30 selesai. Tapi semua butuh stamina untuk menyelesaikan itu, betul ya? Ternyata stamina ini didapat lewat makanan. Tapi Yesus mengatakan makananku ialah mengerjakan pekerjaan Dia. Jadi bagi Yesus melakukan pelayanan itu bukan tanggung jawab, bukan tugas, tapi itu makanan, Bapak Ibu. Karena artinya makanan begini, ketika Dia lakukan, itu yang memberi nutrisi dalam hidup Dia, sehingga staminanya itu terus berkelanjutan. Nah, kadang-kadang kan kita masih menganggap pelayanan itu tugas ya. Aduh, udah waktunya pelayanan lagi. Ada waktu tugas lagi gitu ya. Kan beda rasanya kalau kita bilang, oh pelayanan, oh makanan lagi gitu kan. Makanan lagi gitu. Kan coba kalau kita diajak makan, nggak ada yang ngeluh kan? Ya nggak ada yang ngeluh. Kalau memandang itu makanan nggak ada yang ngeluh. Apalagi dipercayakan. Oh Pak, Bu, besok Ibu yang melayani ya. Wah, makanan tuh gitu kan. Seger rasanya gitu. Tapi kalau lihat, aduh tugas lagi gitu. Mengkerut gitu kan. Di depan sih iya gitu, tapi di belakang kan aduh, kok saya lagi. Coba kalau makanan gitu, mana ada yang menolak kan? Kok saya diajak makan lagi. Ya pasti kan semua senang, Bapak. Beda persepsi. Bagi Yesus, pelayanan itu makanan, Bapak. Suruh bisa bayangkan orang yang lapar. Senang rasanya. Karena itu akan menyegarkan diri dia, memberi nutrisi bagi tubuh dia, maka dia akan terus berjalan sampai di kayu salib. Dia tidak pernah mengeluh. Karena staminanya luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu? Bagi dia, pekerjaan pelayanan itu adalah makanan, nutrisi bagi hidup dia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu yang sangat membedakan, Bapak Ibu. Kalau kita masih memandang pelayanan kita itu hanya sebagai job, pekerjaan, Bapak Ibu, bagi Yesus itu makanan. Itu akan sangat berbeda. Menghadapinya juga berbeda. Dan membuat kita juga senang begitu. Dan itu yang saya nikmati, Bapak Ibu. Setiap kali kita melakukan pekerjaan, justru kita yang diberi nutrisi. Karena diberi makan rohani. Yesus mengatakan, makananku ialah mengerjakan pekerjaan Dia dan menyelesaikannya. Kalau kita punya stamina luar biasa, Bapak Ibu, pasti selesai. Amin. Jadi bukan pekerjaan yang melelahkan kalau melayani. Begitu kita dipercaya melayani, Bapak Ibu, artinya Bapa menyediakan makanan bagi tubuh rohani jasmani kita. Dan itu membuat kita terpelihara. Karena diberi makan yang luar biasa. Itu membuat kita semua bisa tegak berdiri dan selesai sampai tuntas. Tidak berhenti di tengah jalan. Karena makanan yang cukup buat hidup kita. Amin. Baik, kita tundukkan hati kita. Bapa, sekali lagi kami bersyukur. Bukalah mata hati kami, Tuhan.